Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, di sini kami dari kelompok 4, eh, yaitu dengan anggota saya sendiri, Muhammad Fajar Sidik, kemudian Sulaiman Harap, ketiga Jaringan Kristanto, keempat Desa, dan yang kelima itu Yoga. Jadi kami akan membahas tentang proses pembuatan tahu untuk memenuhi tugas mata kuliah perencanaan dan penjamin mutu. Baik, langsung saja kita masuk ke pembahasannya. Yang pertama yaitu pengertian. Kita tahu merupakan salah satu produk pangan tradisional yang sudah akrab dengan masyarakat Indonesia. Industri tahu di Indonesia mayoritas dikelola dalam skala kecil dan menengah atau UMKM. Kementerian Koperasi dan UKM 2022 mencatat bahwa UMKM menyumbang lebih dari 60% PDB nasional dan menyerap lebih dari 97% tenaga kerja. Menurut Suryana 2013 menegaskan bahwa industri tahu berkontribusi pada ekonomi lokal sekaligus mendukung ketahanan pangan. Penelitian lapangan menunjukkan adanya variasi mutu yang tinggi antar produsen. Menurut Pratiwi tahun 2018 menemukan bahwa keterbatasan pengendalian mutu di UMKM menyebabkan inkonsisten produk, baik dari segi tekstur, rasa, maupun daya tahan. Hal ini memperlihatkan adanya kebutuhan mendesak untuk penerapan sistem manajemen mutu sederhana yang dapat diadopsi oleh UMKM. Adapun menurut Voice of Customer atau VOC adalah pendekatan untuk menangkap kebutuhan, keinginan, dan harapan pelanggan. Menurut Griffin dan Hauser pada tahun 1993 mendefinisikan VOC sebagai proses sistematis dalam mengidentifikasi preferensi konsumen agar dapat diterjemahkan menjadi atribut produk. Dalam konteks tahu, penelitian menunjukkan bahwa konsumen menilai kualitas berdasarkan tekstur lembut, rasa netral, warna putih bersih, harga terjangkau, serta keamanan pangan. Adapun menurut critical to quality atau CTQ dalam pengukuran mutu adalah atribut produk yang dianggap paling penting oleh konsumen harus dipenuhi agar produk diterima di pasar. Menurut Jones 2002, Fizdek dan Keller 2014. Pada produk tahu, sisiku dapat mencapai tekstur padat namun lembut, warna putih bersih, rasa netral, dan daya simpan tertentu tanpa tambahan bahan kimia. Adapun bahan baku dan peralatan yang dibutuhkan yaitu yang paling utama kedelai, air bersih atau koagulan, yaitu campuran antara cuka, air tahu lama atau kalsium, sulfat atau gipsum. Adapun peralatan yang pertama tangki perendaman, kedua mesin penggiling kedelai, yang ketiga ketel perebus, yang keempat alat penyaring atau pensaring, yang kelima cetakan tahu, yang keenam alat pres atau pengempas, ketujuh bak perendam. Nah, kita masuk ke proses produk yang akan dijelaskan oleh Saudara Sulaiman. Oke, baik, terima kasih. Proses produksi. Yang pertama itu pemilihan kedelai. Proses pemilihan kacang kedelai untuk pembuatan tahu dilakukan dengan cara memilih kedelai yang berkualitas baik, yaitu berbiji utuh, berwarna kuning cerah, seragam, ukurannya seragam, serta memiliki kadar air ideal sekitaran 12-13%. Kedelai yang digunakan harus bersih dari kotoran seperti batu, ranting, atau biji rusak, serta tidak berbau apek atau tengi. Selanjutnya,
Oke, selanjutnya proses penggilingan kacang kedelai dalam pembuatan tahu. Dilakukan setelah kedelai selesai direndam dan menjadi lebih lunak. Kemudian digiling dengan tambahan air bersih untuk menghasilkan bubur kedelai atau sluri. Penggilingan bertujuan untuk menghancurkan biji kedelai sehingga protein, lemak, dan gizi lainnya dapat terekstraksi dengan maksimal. Selanjutnya, proses perebusan kacang kedelai. Nah, proses ini dilakukan dengan memanaskan bubur kedelai hasil gilingan hingga mencapai suhu mendidih sekitar 100 derajat Celcius selama kurang waktu lebih dari 15-30 menit sambil diaduk agar tidak gosong. Perebusan ini bertujuan untuk menghilangkan bau langu khas kedelai, menonaktifkan enzim penyebab rasa getir, mensterilkan sari kedelai dari mikroorganisme, serta mengoptimalkan ekstraksi protein yang dibutuhkan dalam proses penggumpalan. Selanjutnya, proses penyaringan kacang kedelai. Proses ini dilakukan dengan penyaringan kacang kedelai setelah direbus pada pembuatan tahu dilakukan dengan memisahkan sari kedelai dari ampasnya menggunakan kain saring atau alat khusus. Bubur kedelai panas hasil perebusan dituangkan ke dalam kain saring, kemudian diperas atau ditekan agar sari kedelai atau disebut dengan show milk keluar secara maksimal. Sementara ampas kedelai atau disebut dengan okara tertinggal di dalam kain. Selanjutnya, proses penggumpalan kacang setelah direbus. Proses penggumpalan kacang kedelai setelah direbus dalam pembuatan tahu dilakukan dengan menambahkan bahan penggumpal atau disebut dengan koagulan ke dalam sari kedelai yang panas agar protein kedelai terpisah dari air dan membentuk gumpalan padat. Selanjutnya proses pencetakan atau press. Nah, proses pencetakan tahu ini setelah penggumpalan dilakukan dengan memasukkan dadi kedelai atau disebut dengan endapan protein ke dalam cetakan yang sudah dipisah kain saring, yang sudah dilapisi oleh kain saring. Nah, proses ketujuh yaitu proses pemotongan. Proses pemotongan tahu setelah dicetak dilakukan dengan cara mengeluarkan tahu padat dari cetakan yang telah dipres. Kemudian memotongnya sesuai ukuran dan bentuk yang diinginkan menggunakan pisau tajam atau alat pemotong khusus. Pemotongan biasanya dilakukan dalam ukuran kotak atau persegi panjang agar seragam dan mudah dipasarkan, meskipun dapat disesuaikan dengan kebutuhan konsumen. Selanjutnya dijelaskan oleh rekan saya selanjutnya. Oke, kita membahas sekarang selanjutnya Voice of Customer atau VOC. Beberapa harapan pelanggan terhadap produk tahu ya. Kita membahas Voice of Customer terhadap tahu tersebut. Jadi nanti konsumen mungkin ada beberapa mulai dari tekstur tahu harus padat namun tetap lembut. Kayak warnanya putih bersih tanpa bercak. Dan yang ketiga aman, sehat tanpa bahan kimia berbahaya. Jadi dan juga harganya terjangkau, jadi bisa digunakan, bisa dibeli lah untuk keperluan sehari-hari. Dan produk dia setiap hari, jadi produksinya ini setiap hari dia. Jadi setiap konsumen-konsumen yang berlangganan pasti bisa pre-order lah setiap harinya. Jadi untuk kemasan higienis dan tahan lama dan kapasitas produksi mencukupi untuk pemesanan besar. Pelayanan ramah dan informatif. Selanjutnya akan dijelaskan oleh abang kita, Juliansa. Oke, terima kasih kesempatannya. Jadi di sini akan saya lanjutkan untuk
hubungan antara critical of quality CTQ kemudian dengan POC-nya dalam pembuatan tahu ini ya. Jadi tadi sudah dijelaskan sebelumnya POC-nya itu ada beberapa dan bagaimana hubungannya antara POC, CTQ, terus bagaimana metode pengukurannya dan spesifikasi dari tahunya. Nah, jadi yang pertama di sini poinnya yaitu tahu harus padat tapi tetap lembut. Critical point-nya itu lebih ke tekstur. Jadi teksturnya sesuai standar. Jadi tekstur tahu harus distandarkan. Metode measurementnya seperti apa? Ini uji sensorik, tekan tangan, terus ada juga panel konsumen. Spesifikasinya tekstur kenyal, tidak hancur saat digoreng. Kemudian untuk poin POC yang kedua yaitu warna putih bersih. Critical point-nya itu di sini warnanya konsisten. Jadi dalam produksi warnanya harus konsisten. Measurement metodenya itu seperti apa? Ya inspeksi visual, bagaimana warnanya gitu. Jadi kemudian spesifikasinya seperti apa? Putih bersih, tidak kusam, tanpa bercak. Kemudian untuk poin POC yang ketiga yaitu aman dan sehat. Critical point-nya itu yaitu bebas formalin dan pengawet ya. Jadi kemudian measurement metodenya itu seperti apa? Di sini ada tulisan uji lab sederhana untuk mengetes dari terdapatnya formalin atau tidak. Kemudian spesifikasinya negatif formalin, aman dikonsumsi. Kemudian untuk POC yang keempat, di sini ada harga yang terjangkau. CTQ-nya biaya efisien. Bagaimana measurement metodenya yaitu menghitung biaya produksi. Jadi harus distandarkan juga. Kemudian spesifikasinya seperti apa? Ini ada harga jual kurang lebih 1.000 per pieces untuk skala kecil ya di UMKM. Kemudian poin selanjutnya itu tersedia setiap hari. Jadi CTQ-nya kritikalnya itu dia harus konsisten dari supply-nya. Bagaimana cara pengukurannya yaitu menghitung monitoring batch hariannya. Kemudian spesifikasinya yaitu produksi minimal 1 batch yaitu 100 sampai 200 potong per hari. Kemudian poin selanjutnya itu kemasan higienis dan tahan lama. Di sini critical point-nya itu yaitu kemasannya harus distandarkan juga. Measurement metodenya seperti apa? Di sini terdapat cek plastik dan uji daya tahan simpan. Spesifikasinya plastik food grade, daya simpan kurang lebih 2 hari, suhu ruang atau 5 hari di dalam kulkas. Untuk POC yang selanjutnya yaitu bisa pesan banyak. Critical point-nya jadi kapasitas produksinya ya. Measurement metodenya itu kita harus ngecek mesin kita dan cetakannya. Spesifikasinya produksi harus lebih besar sama dengan 100 potong sekali proses. POC yang terakhir yaitu pelayanan ramah. Critical point-nya itu yaitu untuk pelayanan pelanggan. Measurement metodenya itu survei kepuasan pelanggan. Spesifikasinya kepuasan pelanggan harus lebih dari 80%. Oke, selanjutnya Bang. Dari hasil pemetaan POC ke CTQ dapat disimpulkan bahwa pabrik tahu perlu menjaga keseimbangan antara kualitas produk dan kualitas layanan. Upaya peningkatan mutu tidak hanya terbatas pada pengendalian bahan baku dan proses produksi, tapi juga meliputi inovasi dalam pengemasan, manajemen distribusi yang baik, serta pelayanan responsif terhadap kebutuhan konsumen, dan kepuasan pelanggan dan sekaligus memperkuat daya saing produk di pasar. Oke, jadi sekian untuk presentasi mengenai proses pembuatan dari tahu ya. Kita membahas CTQ dan POC-nya. Oke, terima kasih. Sekian dari saya. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, mungkin semoga apa yang kami jelaskan menambah wawasan dari teman-teman semua. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.